Shalom, kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak semester 6 akan menjelaskan tentang kepemimpinan basis gerejawi. Perkenalkan, nama saya Franky, NIM 20101055. Saya selaku moderator dan pemateri utama. Perkenalkan, nama saya Luciana, NIM 20101102 dan sebagai pemateri kedua. Baik, melalui video ini saya akan menjelaskan kepemimpinan dalam KBG atau komunitas basis gerejawi. Baik, di sini sebelumnya untuk kita sebagai umat Allah tentunya akan memahami ketika kita ingin menciptakan atau membentuk sebuah komunitas kecil, di mana komunitas itu komunitas basis gerejawi, perlu kita ketahui dalam pembahasan kali ini. Oleh sebab itu, maka di dalam kepemimpinan dalam komunitas basis gereja ada dua hal yang perlu kita ketahui atau dua pokok. Yang pertama, kepemimpinan partisipatif, dan yang kedua, kewibawaan yang dicintai. Pertama, terlebih dahulu saya akan memaparkan tentang kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan partisipatif menjabarkan model gereja partisipatif. Artinya, gereja yang dibangun berdasarkan partisipasi umat atau oleh semua komponennya. Artinya, di mana adanya partisipasi umat, maka disitulah gereja terjadi dan terbentuk. Nah, di dalam kepemimpinan partisipatif adapun beberapa ciri yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pemimpin sebagai fasilitator. Artinya, pemimpin itu yang memberikan iklim dan peluang agar semakin banyak orang yang terlibat dan mengambil keputusan, sedangkan anggota mengemukakan ide dan pendapat. Penting bagi kita yang ingin menciptakan sebuah komunitas kecil atau komunitas basis gerejawi, di mana kita sebagai pemimpin itu harus memiliki wibawa seorang fasilitator itu sendiri. Fasilitator itu di mana seseorang itu dapat mempermudah atau membantu sekelompok orang sehingga suatu tujuan dapat terselesaikan, sehingga guna terciptanya tujuan bersama. Fasilitator ini juga mempermudah sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya yaitu di mana perlu kita ketahui adalah menekankan proses dan kebersamaan. Semakin banyak terlibat lebih penting daripada berhasilnya proses atau proyek atau program itu sendiri. Artinya seorang pemimpin itu memiliki rasa untuk saling bekerja sama, harus menyukai suatu proses. Tidak mengharapkan sesuatu yang mudah atau sesuatu yang instan. Karena di sini kita harus memiliki semangat untuk mencapai tujuan,
membentuk suatu tujuan itu, sehingga proses itu melalui proses dan kebersamaan itu maka mendapatkan hasil yang baik pula. Kemudian yang selanjutnya yaitu menekankan relasi daripada keahlian, kompetensi atau bakat daripada fungsi struktural. Nah, perlu kita ketahui bahwa hubungan antara satu dengan yang lain itu perlu ditekankan dalam sebagai seseorang pemimpin atau kepemimpinan dalam partisipatif ini. Berdiskusi bersama anggota, maka seseorang pemimpin itu mampu bisa memberikan tanggung jawab terhadap anggota-anggota kelompoknya, dan sesama kelompok siap menerima keputusan bersama, sehingga melalui ini seorang pemimpin itu sendiri tidak hanya mengemban tugasnya sendiri saja. Melalui kebersamaan, mufakat, umat atau anggota merasa terlibat terhadap tanggung jawab yang mereka. Yang terakhir adalah pemimpin yang mengakui kesalahan tanpa takut, dan anggota tidak mempersalahkan pemimpin jika gagal. Nah, di sini seseorang pemimpin itu bisa dikatakan memiliki kejujuran yang tinggi, totalitas sebagai seorang pemimpin, wibawanya sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu tentunya memiliki tanggung jawab yang besar. Dia tadi perlu kita tekankan bahwa ada ciri-ciri dari seorang kepemimpinan partisipatif itu, seorang pemimpin itu rela berkorban. Nah, tadi kita sudah memahami tentang kepemimpinan partisipatif. Nah, kini pada poin yang kedua kita akan memahami kewibawaan yang dicintai. Di dalam poin ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sumber kewibawaan pemimpin yang dicintai. Poin yang pertama ialah mengenai pancaran kewibawaan Tuhan dalam seorang pemimpin. Kewibawaan dalam umat gerejawi sewajarnya adalah kewibawaan yang dicintai, kewibawaan yang sekaligus sumber cinta ini pada hakikatnya adalah citra bayangan dari kewibawaan cinta dari dan oleh Tuhan yang tertuju pada kita manusia. Baik, dalam hal ini berarti yang menjadi tolak ukur sebagai teladan di sini adalah Yesus. Bagaimana sosok Yesus yang memimpin, contohnya kedua 12 muridnya. Artinya bahwa kita sebagai kepemimpinan dalam komunitas basis gereja ini, kita menyadari bahwa peran Yesus dalam seseorang pemimpin itu yang menjadi tolak ukur yang dapat dicontohkan bagi seseorang. Wibawa Yesus, bagaimana sosok Yesus ketika memimpin. Kemudian yang kedua, muncul dari rasa cinta pemimpin kepada umat. Seseorang gembala umat sekali ia dipilih oleh umat, maka seluruh umat harus bersedia ikhlas untuk menjunjung tinggi kewibawaannya dan mencintainya.
Dari pihak gembala umat, ia harus mulai dari tekad dan kesadaran bahwa tugas yang pertama dan utama ialah mencintai umatnya, bukan memerintah atau mengatur. Baik terlepas dari tanggung jawab yang ia tanggung atau dia berikan oleh umat, tetapi di sini sebagai seseorang pemimpin, di mana pemimpin yang berwibawa itu adalah pemimpin yang bisa mencintai umatnya, mencintai pekerjaannya. Ketika dia mencintai pekerjaannya dan mencintai umatnya, maka sebagai seseorang pemimpin yang berwibawa itu dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Bukan hanya sebagai seorang pemimpin yang berwibawa mencintai umatnya ataupun pekerjaannya, tapi umat sendiri pun menghargai dan mencintainya sebagai sosok seorang pemimpin yang berwibawa tersebut. Kemudian poin yang ketiga, sikap tanpa pamrih, rendah hati, tahu menempatkan wibawa pada tempat dan waktunya. Gembala umat yang baik tahu kapan ia harus tutwuri di belakang dan kapan inwatyo di tengah dan kapan ingarso di depan. Semua demi perkembangan umat dan keluhuran Tuhan dalam umat serta masyarakat. Berarti dari sini kita melihat bahwa kewibawaan seorang pemimpin itu terletak pada keprofesional seorang pemimpin itu sendiri. Bagaimana seseorang pemimpin itu dapat bersikap, berperilaku baik di luar dan di dalam lingkungan. Kemudian poin yang ke-B, kewibawaan dan turba serta tenggang rasa. Kewibawaan pemimpin umat selalu berjalan sejajar dengan usaha untuk turba atau turun ke bawah. Turba diadakan tidak untuk cari muka, tetapi penuaian tugas gembala umat, bukan taktik melainkan suatu panggilan cinta, kasih, dan kesetiakawanan. Jadi turba atau turun ke bawah dalam praktik kegembalaan umat bukanlah siasat atau cari popularitas, melainkan sesuatu kewajiban setiap kewibawaan dalam gereja. Turba dapat dilakukan secara langsung, kunjung berkunjung. Namun turba dapat dilakukan juga secara tidak langsung, misalnya dengan mendengarkan berita-berita serius dari umat, berusaha mengerti dan menghayati perasaan dan jalan pikiran para warga. Kemudian dengan semangat turba, satu akar dengan tepat seliro tenggang rasa tepa seliro jangan dicampur adukan dengan rasa lemah, takut mengambil tindakan atau sebentuk kelunakan yang pada hakikatnya cuma ingin menghindar dari tanggung jawab. Tepa seliro yang sejati membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Tetapi sang pemimpin secara sukarela turun ke dalam situasi orang yang jahat, yang berdosa, yang salah arah, yang bersikap memberontak dengan tujuan untuk menyumbang dari mencari perbaikan. Dalam hal ini, tepa seliro ini ingin membentuk umatnya, seorang pemimpin ingin membentuk umatnya menjadi umat yang bisa bertanggung jawab dan bisa berbuat baik
kepada sesama. Dalam hal Tepa Seliro ini kita menyadari bahwa gimana kewibawaan seorang Tuhan kita Yesus Kristus itu, bahwa dia sangat mencintai umatnya meskipun. Maka di sini juga seorang pemimpin itu perlu pendekatan khusus kepada umat yang kiranya menyimpang pikirannya atau tidak memiliki rasa kebersamaan antara umat satu dengan yang lain, atau yang arahnya tertuju pada sesuatu yang tidak baik atau tidak benar. Maka dari itu seorang pemimpin yang berwibawa itu, disitulah dia membentuk umat dan mendekati umat supaya mereka bisa berubah dan menjadi lebih baik. Selanjutnya pada bagian D, yaitu tentang kewibawaan dan masalah. Pada umumnya memang orang-orang kita itu adalah kaum perasa. Kita mudah tersinggung perasaan dan mudah patah sikap. Karena itu memang sudah terjadi dalam diri seseorang dan sudah dimiliki dari sifat bawaan, dan kecenderungan itu memang dari awal sudah dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Namun kita tetap wajib untuk aktif menanam semangat yang lain. Kemudian dalam hal kewibawaan dan masalah ini, seorang pemimpin juga harus tetap rajin dan tak kenal mundur melatih diri, baik itu melatih dalam hal fisik maupun hal mental. Selain itu, yang diharapkan juga kepada pemimpin dalam hal kewibawaan dan masalah ini, yaitu tidak mencampur adukan soal pribadi dengan soal kepentingan umum. Jadi tentang kewibawaan dan masalah ini, seorang pemimpin itu harus bersifat profesional. Kemudian pada bagian E, yaitu kewibawaan dan wibawa orang lain dan sikap, di mana wibawa dalam struktur itu harus berdasarkan pada pemahaman tentang susunan atau struktur kewibawaan. Yang dimaksud dengan susunan atau struktur kewibawaan yaitu bekerja demi pemersatuan umat, di mana susunan atau struktur penataan paroki, lingkungan, stasi, dan sebagainya biasanya itulah yang lebih menentukan arah dan susunan kerja daripada kepribadian orang perorangan yang menjadi pemimpin-pemimpinnya. Orang baik dalam suatu tata susunan yang salah strukturnya akan sangat sulit menaburkan kebaikannya. Kemudian dalam hal ini juga perlu diperhatikan terdapat dua jenis kepemimpinan dalam gereja dengan sifat serta struktur mereka masing-masing yang tidak sama, tetapi saling melengkapi, yaitu hierarki dan karisma. Langsung saja pada bagian pertama, itu hierarki, di mana hierarki adalah prinsip kepemimpinan yang tampak dan yang tujuan utamanya ialah pemersatuan. Hierarki gereja ialah hierarki yang berlaku dalam keluarga yang baik. Oleh karena itu, hierarki gereja itu tidak didasarkan atas kekuasaan, melainkan kesukarelaan, kesayangan, atas kualitas-kualitas moral dan keikhlasan pengertian. Kemudian pada bagian kedua, yaitu karisma. Karisma ini tidak lain dan tidak bukan sederhana saja adalah ungkapan iman secara pribadi, spontan, segar, asli dari si pribadi, atau yang jelas tidak seragam, dengan segala apa adanya, baik pikiran maupun perasaan, rohaniah maupun jasmaniah, baik batin dalam maupun peragam seluruh kemampuan tubuhnya, baik secara nalar maupun emosi, ilmiah maupun seni, mengikuti keyakinan khas pribadi. Kemudian selanjutnya itu beberapa tipe warga umat ditinjau dari segi kewibawaan dan bakat kepribadian atau karisma mereka. Yang pertama itu tipe manusia alim saleh, di mana tipe orang ini adalah
Orang yang saleh itu berarti dia memiliki pengetahuan. Orang yang alim saleh itu artinya dia memiliki pengetahuan dan taat atau sungguh-sungguh menjalankan ibadat kepada Tuhan. Kemudian tipe orang yang kedua yaitu manusia pemikir bijak. Nah, yang dimaksud dengan manusia pemikir bijak ini adalah orang yang memiliki tipe yang pandai dan cermat serta teliti ketika menghadapi kesulitan. Kemudian yang ketiga yaitu tipe manusia api berkobar. Nah, yang dimaksud dengan tipe manusia yang api berkobar yaitu orang yang memiliki semangat yang tinggi. Selanjutnya pada tipe manusia yang keempat yaitu tipe manusia pekerja diam. Nah, yang dimaksud dengan tipe manusia pekerja diam ini, dia tidak pasif, tetapi dia melakukan sesuatu itu yang baik dan terbaik untuk masa depannya dan sesuai dengan tujuannya, tanpa banyak bicara. Kemudian selanjutnya yaitu tipe manusia cerdas kritikus. Nah, yang dimaksud dengan cerdas itu adalah orang yang pintar dan orang yang memiliki kemampuan dalam memberikan pertimbangan atau pembahasan dengan baik buruknya sesuatu. Kemudian selanjutnya yaitu tipe manusia pengikat hati. Nah, tipe manusia pengikat hati yaitu tipe seseorang yang memiliki kemampuan untuk menarik perhatian orang lain. Kemudian selanjutnya yaitu tipe manusia pelaksana setia. Nah, yang dimaksud dengan tipe orang yang pelaksana setia yaitu orang yang memiliki komitmen terhadap perasaan, ide, dan kewajiban sejak awal, di mana dia setia dalam menjalankan suatu ide, perasaan, dan kewajibannya sejak awal hingga dia mencapai suatu tujuan yang sesuai dengan yang dia inginkan dan direncanakan. Kemudian selanjutnya itu tipe manusia periang optimis. Nah, yang dimaksud dengan tipe seorang yang periang optimis ini adalah tipe seseorang yang selalu berpikir positif. Kemudian periang itu adalah tipe orang yang mau belajar dan terbuka pada perubahan. Selanjutnya yaitu tipe manusia pendamai. Nah, yang dimaksud dengan tipe orang atau manusia yang pendamai yaitu orang yang dapat menjadi pendamai. Misalnya dalam dua orang itu terjadi perselisihan, maka seseorang yang memiliki tipe pendamai ini dapat mendamaikan kedua orang tersebut agar mereka damai. Kemudian yang selanjutnya yaitu tipe orang atau tipe manusia peringan hati, humoris. Nah, yang dimaksud dengan tipe ini adalah tipe orang yang lucu. Orangnya suka melakukan sesuatu yang humoris. Itulah yang dimaksud dengan tipe orang atau peringan hati humoris. Kemudian selanjutnya itu tipe manusia penolong derita. Nah, orang yang memiliki tipe penolong derita ini adalah tipe orang yang suka menolong orang yang sedang mengalami penderitaan. Misalnya dalam sebuah keluarga itu mengalami kesulitan dalam ekonomi, maka ada seseorang yang memiliki tipe penolong penderitaan itu, maka dia akan dengan rendah hati akan menolong keluarga yang mengalami kesulitan tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu tipe manusia praktis pragmatis. Nah, tipe manusia yang praktis pragmatis ini adalah tipe orang yang berpikir instan dan menginginkan segala sesuatu segera tercapai tanpa melalui proses yang lama. Kemudian yang terakhir yaitu tipe manusia pencari dana cerdik. Nah, yang dimaksud dengan tipe manusia pencari dana cerdik ini adalah tipe orang yang cepat mengerti dan pandai mencari pemecahan suatu masalah. Selain beberapa tipe warga umat ditinjau dari segi kewibawaan dan bakat kepribadian atau karisma mereka, selanjutnya juga kewibawaan dapat dibagi dalam pembagian daerah, seperti kaum bapak, ibu, muda-mudi, anak-anak, dan lansia. Nah, di mana dalam setiap
orang tersebut pastinya memiliki bakat khas tertentu yang pantas kita pupuk demi pemekaran kerajaan cinta kasih Allah. Oleh karena itu, kita perlu membuka mata dan telinga lebar-lebar dan menempatkan setiap bakat pada tempatnya yang tepat. Demikian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian pemaparan materi dari kami terkait tentang kepemimpinan komunitas basis gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.